Juga tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Lewat kesempatannya yang singkat ini, saya ingin menyampaikan mengenai pentingnya bersyukur. Seorang muslim sejati akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkaranya. Jika senang, ia akan bersyukur, sementara jika tertimpa kesusahan, ia akan bersabar. Mengapa syukur mengapa mengapa syukur menjadi penting? Sebab ada banyak manfaat yang secara langsung akan kita dapatkan. Lalu bagaimana uh, bagaimana cara kita bersyukur? Tak usah repot-repot. Coba saja kita rasakan apa yang kita punyai saat ini. Misalnya kesehatan, keluarga, rezeki, dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri lantaran tak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, mulai saat ini, tanamkan selalu rasa bersyukur dalam diri agar hidup kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masing-masing ngerekam sendiri ya, ngerekam sendiri habis itu udah siap itu nanti coba coba dengar sendiri ya kan? Oh ini bisa rekam sendiri ya? Enggak, maksudnya rekam sendiri kan bisa dipakai HP aja kan, nggak perlu pakai gambar kan? Biar dengar kan kayak mana suara kalian, intonasinya atau apanya kan? Ada nggak bisa ngerekam sambil ada Zoom? Oh ya deh, nanti adik berikutnya aja. Oke. Oke, siapa lagi yang berikutnya? Berarti ada ya? Oke, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada hari ini saya akan membuka kursus dari mengenai competitive programming. Jadi ini kita sudah mulai untuk mempelajari tentang competitive programming, ya kan? Dan yang pertama-tama sebelum kita memulai dari acara kompetitif kursus kompetitif program kita, saya mau menjelaskan tentang salah satu hal yang paling penting dalam mempelajari, yaitu adalah disiplin. Jadi seperti yang kalian tahu, belajar itu sebenarnya tidak begitu susah ya. Kalau kalian seandainya coba belajar 1 jam setiap hari, maka kalian bisa kurang lebih menyelesaikan pelajaran seluruh kompetitif programming ini dalam kayak 20 hari kan. Cuma dalam waktu itu saja kalian sudah bisa mengerti dari apa saja permasalahan di yang kita itu. Tetapi yang paling susahnya adalah untuk belajar 1 jam setiap hari. Karena itu adalah perlu disiplin. Sama dengan pekerjaan kalian lainnya, kalian perlu yang namanya disiplin. Jadi disiplin itu sangat penting ya. Apalagi ya? Well, itu sih yang intinya kalian perlu mempelajari pentingnya disiplin. Selanjutnya, setelah kalian sudah bisa disiplin, kita akan sedikit bahas-bahas apa sih yang kalian pelajarin di computer programming ini. Pertama-tama kalian akan mempelajari mengenai dasar-dasar pemrograman, yaitu kalian akan mempelajari bagaimana kita bisa mengubah pemikiran kita menjadi kode. Selanjutnya kalian akan mempelajari mengenai algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Jadi kita bukan cuma perlu bisa mengubah pikiran kita menjadi kode, kita juga harus bisa menyelesaikan masalah. Jadi setelah kita bisa menguasai 2 itu, kita cuma akan menutup dia, yaitu dengan latihan. Karena itu adalah inti dari competitive programming, yaitu pertama kita melihat sebuah masalah dan kita akan memikirkan permasalahan itu, bagaimana penyelesaiannya,
dan kita akan ubah pikiran kita tentang penyelesaian masalah tersebut menjadikan kode, dan setelah itu dia akan selesai menjadi sebuah program yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi mari langsung saja kita akan jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak Oke, peserta berikutnya, Rehan Fadilah. Oke, selamat malam teman-teman. Kok gak ada yang jawab sih? Mahasiswa baru tuh harus semangat. Nah, gitu dong. Selamat malam teman-teman. Malam. Malam. Oke, selamat datang teman-teman dan berkumpul pada malam hari ini. Kita akan dibawakan bekal oleh Kadila. Apa aja bekalnya? Jadi aku akan ngasih 3 bekal di sini buat kalian mahasiswa baru, apa aja yang perlu digunakan atau diingat selama nanti jadi mahasiswa baru. Jadi bekal pertama adalah jadi mahasiswa baru itu mungkin akan erat dengan kaitannya menjadi mahasiswa. Maha dari siswa. Maha tentunya lebih tinggi daripada siswa. Jadi kalian udah berada di jenjang tertinggi dari seorang siswa. Jadi kalau misalnya dulu kita harus belajar dengan diajarin dengan guru, kalau sekarang kalian harus sudah mulai bisa belajar sendiri. Nah, terus bekalnya apa? Jadi kalian jangan malu bertanya. Kalau misalnya malu bertanya, sesat di jalan. Jadi tanya aja ke cutting, ke teman-teman sebaya, ke dosen-dosen, apa aja yang kalian bingungin, itu tanya aja. Ini kesempatan kalian untuk haus akan ilmu dan mempelajari sebanyak-banyaknya. Baru yang paling kalian harus ingat itu ada nanti yang akan selalu dipakai adalah 7 state of design thinking atau creative thinking oleh Rolf Walsh. Jadi ini bakal dipakai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita belajar ini terus deh. Pertama itu stepnya adalah define. Jadi kita tahu dulu brief dari permasalahannya apa yang dibutuhin sama orang-orang. Nanti kalau udah dapat define, kita harus lakukan research. Jadi ngumpulin masalah-masalahnya apa di dalamnya. Kemudian membuat idea dan solution di idea dan solution. Nah, udah dapat nih idea solutionnya banyak nih. Nah, nanti baru kita akan mulai pilih ke percobaan dengan cara membuat prototype, resolving permasalahan-permasalahannya. Baru habis itu banyak prototype, kita pilih select yang mana yang paling oke dengan permasalahan kita. Terakhir, baru kita implementasikan. Jadi, gunain banget 7 Thinking Design by Rudolf ini karena akan selalu dipakai. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya, ya kan? Sebenarnya buat ayah ini sendiri untuk menilainya agak susah, ya kan? Kenapa susah? Karena pidato ini kan dia sebenarnya dia memerlukan audien, ya kan? Memerlukan konteks juga, ya kan? Jadi kalau misalnya mau menilai apakah sebuah pidato itu bagus apa enggak, sebenarnya kita harus menilai semuanya, ya kan? Kita juga harus menilai siapa itu pendengarnya, ya kan? Ya kan, jangan-jangan, ya kan, kalau pendengarnya nggak sesuai dengan yang ngomong ini, ya kan? Bisa jadi dia pertama kadang-kadang ngantuk dia, ya kan? Bosen buat dia, ya kan? Karena kadang-kadang itu yang bicara dengan yang mendengarkan itu nggak match dia, ya kan? Karena itu kita kalau ayah mau dengar ininya agak susah juga nih sebenarnya mau nilainya tadi, ya. Tapi oke lah, pokoknya setiap hari kita berlatih lah untuk melakukan public speaking kan. Setidaknya kan kita udah belajar kayak mana supaya nggak grogi di depan kamera, ya kan. Tapi sementara itu nampaknya kalau misalnya kita cuman berlatih kayak gini aja, mungkin kemajuannya akan kurang pesat, ya kan. Makanya saya sarankan supaya kalian juga tetap lihat-lihat video-video, ya kan, atau contoh-contoh orang yang berbidatonya lebih bagus daripada kita, ya kan. Kemudian coba ditiru dulu, ya kan. Kan selalu kan kita punya metode kan ATM kan. Pertama amati, yang kedua tiru, ya kan, yang ketiga modifikasi, ya kan. Selalu ingat kayak gitu cara belajarnya kan, paling gampang itu, ya kan. Jadi jangan lupa itu
Kemarin kan ada kasih video itu. Menurut saya sih, dulu tuh waktu dia bikin video itu, waktu ayah pertama kali lihat, sebenarnya nggak menarik lah dia ngomong-ngomong kayak gitu kan. Tapi sekarang maksudnya intonasinya, gayanya udah makin oke. Dan ayah tengok sendiri, yang pidato itu udah jutaan juga dia kan. Saya percaya mungkin dia dalam waktu nggak lama lagi itu akan kaya raya ya dengan membuat pidato nasihat-nasihat yang seperti itu ya. Kita sendiri juga mungkin udah mulai juga lah kan. Kalau misalnya nggak di kesempatan ini mulai rekaman sendiri lah ya kan, buat kayak gitu kan ya. Bikin kayak gitu kan biar bisa dia jadi unik ya kan. Kaitkan dengan konteks di tempat masing-masing ya kan, biar dia jadi unik dia ya kan. Jadi misalnya kaitkan dengan Lu Semawe lah, biar kan kasih lah kan apa permasalahan anak muda Lu Semawe ya kan. Apa permasalahan orang Depok, apa permasalahan orang Bontang kayak gitu kan. Ya jadi agak dia nanti, agak beda dia dengan yang lain jadinya ya. Udah mulai rekam-rekaman ya kan, rekam-rekaman. Kalau nggak mau dipublikasikan masih malu ya nggak apa-apa. Yang penting produksi aja dulu ya kan, sikit-sikit ya kan. Ya. Kultum 7 menit ya kan. Kan banyak itu masalahnya kan masalah remaja aja misalnya kan, masalahnya bagaimana supaya jatuh cinta dengan baik dan benar ya kan. Nah, misalnya kayak gitu ya kan, memangnya ada kayak gitu ya kan, biarpun kalian belum tahu juga kan kayak mana ya kan. Atau hal lain lah kayak gitu kan. Dibuat supaya judul-judulnya jadi jadi bagus, jadi menarik ya kan. Coba bikin ya kan. Produksi ya kan, malah tahu-tahu langsung melejit ya kan. Udah lumayan juga kan. Lumayan lah kalau misalnya udah 30 juta tiap bulan, ngapain lagi cari kerja jadi pegawai negeri ya kan? Ya, jadi YouTuber aja ya kan? Ya kan? Oke, cukup sekian untuk masalah mempidatoi ya kan? Sekarang kita masalah piton ya kan? Pitonnya udah kembali ke challenge yang kemarin aja lah ya. Kemarin itu apa challenge-nya? Nggak ada challenge ya? Ada nih kemarin nih. Ada yang bikin nih. Ada. Coba buat fungsi untuk cek user ID dan password. Oke? Oh iya. Nah, siapa yang mau? Siapa yang udah buat? Kalau ada yang buat ya kita buat sama-sama. Belum ya? Belum buat ya? Siapa yang mau nulis nih? Si Kosan namanya nggak bisa dia, nggak ada komputer dia ya kan? Kalau nggak kakak sama Rihan lah. Siapa? Kakak lah. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat fungsinya dulu kan? Fungsi untuk mengecek user ID dan password. Kira-kira kita mulai dari mana nih ya? Buatnya ya? Dari buat usernya dulu. User, password. Variabelnya ya. Kita membuat fungsi ya. Function. Kalau buat fungsi gimana? Hapus lah Kak, biar jangan mengganggu kita. Buat baru aja. Kalau nggak buat baru aja. Kita bisa bikin impitan file aja loh Kak. Iya, gimana? Nggak mau diklik kanan. Nah, ya. Nah, yang lain tutup aja Kak. Oke. Kita mulai dengan membuat fungsi. Bagaimana cara membuat fungsi? Fungsi apa? Fungsi untuk cek user ID dan password. Apa namanya? Input. Dev. Pakai dev ya? Dev, kemudian namanya ya? Yes. Dev. Berarti Cek. apa namanya? Fungsi. Kita bilang aja cek aja ya. Nah, cek. Nggak, Kemudian, cek aja. Kurung ya? Kemudian kurung, yes. Kurung. Habis itu apa? Ya, bener. Titik 2. Ya kan? Misalnya lah kita bilang ada parameternya lah. Misalnya kan ceknya kan nanti masukannya user ID dan password ya kan? User ID, passwordnya nggak di parameternya Kak?
Di atas itu, di dalam kurung itu. Oke. Nah, user ID. Mm-mm. Habis itu, koma, password. Nah, ya kan? Udah. Dicek sama dia kan? Nah, if user ID sama dengan, Ah, nah kan namanya Irwan, and password sama dengan Irwan, maka, ya kan? Keluar pesan, ya kan? User ID dan password ada, ya kan itu. Ya kan? Kalau yang lain berarti nggak ada, ya kan? Berarti apa? Else-nya. iya. Hmm. Udah, kayak gitu aja dulu, ya kan? Mm-mm. Ayo coba diperbaiki di mana yang salahnya. Nah, mana salahnya? Inputnya nggak ada. Salah. Udah jalan ya? Bukan itu. Kenapa dia salah ya? Karena usernya Atau- nggak sama dengannya, nggak dua. Benar nggak? Nah benar, itu satu. 2. User ID User sama dengan ya. sama dengan Irwan. Jadi di Python itu dia punya punya beberapa jenis operator. Operator itu apa? Itu waktu kalian mau melakukan pertambahan, pengurangan, perkalian, dia kan ada tandanya. Itu namanya operator tandanya itu. Waktu kalian melakukan pertambahan pengurangan, yang kalian lakukan itu operator yang kalian gunain itu sama dengan adalah operator assignment. Assignment itu pemberian nilai. Kalian memberikan nilai user ID menjadi Irwan, ya kan? Kalian gunainnya sama dengan aja berarti, tapi nggak bisa. Dia harus sama dengan Kak. Aduh, bikin sama dengan. Lama kali penjelasannya ya. Itu penjelasan dosen itu. Nggak bisa. Iya, Hah? dosen Ade juga suka begitu sih. Ade nggak tahu itu bagus atau enggak. Bagus tuh deh. Kesalahan Tenang kedua aja, apa? nggak Coba masalah. Bagus deh kata ayah. Gimana Han? Bagus nggak Han? Bagus ya. kesalahan kedua Kak. Ayo coba kesalahan dua Kak. Apa? Kesalahan selanjutnya. Irwan itu Irwannya string, Kak. bukan string. User ID Irwan itu harus string. Irwannya variabel. String. Tanda STL. petik. Oh, tanda petik. Loh, tinggal 10 menit. Nggak mau. Oke, yang ketiga. Else-nya kenapa begitu? Titik 2 ya. Else titik 2 baru print, kok jadi else langsung? Oh, iya. Nggak ada. Nah, sudah benar. Sekarang sudah kan? berhasil bikin bukti. Sekarang kita Sekarang kita coba berhasil lagi. udah bisa bikin fungsi ya kan? Nah, makanya ini harus dicoba ya kan? Terus tapi Oke, sekarang kita pakai fungsinya. Tes fungsinya. gimana? Nama Fungsinya fungsinya. ya udah. Gimana cara menggunakan fungsinya? Ayo, Rihan, gimana? Nggak tahu ya. Oke, menyerah? Input, iya nggak? Bukan. Cek. Cek lagi. Cek ya. Bukan pakai def, cek aja. Itu apa? Nah. Kita kurung. Nah. Irwan.
Tanda petik lah. Irwan itu string nggak? Oke, Koma, koma. Irwan. Nah, terus ini tengok apa hasilnya. Ada. Kalau kayak ini aja gimana hasilnya? Jalan User nggak? ID dan password ada. Apa? Nih. Nah, ya coba Irwan Rihan. Irwan, Rihan. Nggak ada. Nggak ada. Nah betul berarti fungsinya kan? Nggak. Nah, itu caranya. Oke? Sekarang gimana kita manggil fungsi ini, kita coba cek, tapi dia nggak apa, filenya nggak di sini. Bikin file baru lagi, Kak. Mm-mm. Dah. Nah, sekarang panggil itu. Baru aja itu kita panggil. Gimana caranya? Kita manggil fungsi itu dari file yang lain. Gimana? Ada yang tahu, Rian? Pakai import. Impor, Kak. Baru aja. Bagusnya itu namanya dia diganti aja, Kak, yang enak tuh. Yang masa kita jangan ribet gara-gara namanya nggak namanya satu aja, satu karakter kayak gitu loh, Kak. Maksudnya jangan pakai spasi-spasi kayak gitu. Nggak apa-apa sih ya. Mau dah? Ada caranya ya. Nah, boleh juga. Udah, Oh, sekarang iya, sementara baru aja gitu. Pakai underscore. Nah. Oh, Oke. tes 1, tes 2. Hmm. Import. Tes 1. Baru spasi enter aja lagi. Udah kayak tadi. Apa isinya tes 1 lo? Ini. Copy. Nggak Cek. usah. Cek aja. Nah. Cek. Cek. Buka kurung. Buka kurung. Petik 2. Irwan. Apa katanya nih? Nggak ada. Nama cek Ayo, ada kenapa diberisikan. salah? Nggak ada nama panggilannya bukan kayak gitu. Nama ceknya bukan kayak itu manggilnya. Dia nggak ada pakai spasi. Cek langsung pakai itu, pakai kurung kerawal. Kayak kurung kerawal. Bukan pakai spasi kayak gitu. Kayak kurung kayak gitu maksudnya. Ini. Bukan. Kurung biasa aja, Kak. Deket-deket ya. Nggak ada pakai spasi. Nggak di spasi, Kak. Oke. Saya salah sih, bukan karena itu. Coba jalan. Nggak bisa. Bagaimana? Notified. Saya mau tahu kenapa nggak bisa ya. Karena saya importnya tes 1 gitu. Berarti saya harus ngirim tes 1. Import tes 1 as apa gitu misalnya. Kalau nggak gini, cek tes 1 nggak usah pakai itu dulu, Kak. Nggak usah pakai itu dulu. Pakainya tes 1 cek. Tes 1 cek, Kak, di yang bukan Di panggilannya itu, Kak. Iya. di pemanggilan. Bukan. Bukan situnya, impornya udah benar, Kak. Lain 3. Dicek yang ini. Bukan. Belakangnya. Kita gemas kadang-kadang. Bukan situ, depannya lagi. Di mana sini? Yes. Tes 1. Tes 1 cek. Oke. Nggak ada. Itu anunya, spasinya itu, Kak, spasinya itu. Itu nggak penting ya. Itu nggak apa-apa. Ayah mau kasih spasi 100 nggak apa-apa ya. Coba aja kita buktikan. Coba ya, Kak. Ini ada Kasih spasi. spasi 10 biji, Kak. 10 biji, Kak. Spasi coba, Kak. 10 biji. Dua, Itu kata delapan, besar. Ada benar nggak kata dia? 9. Coba. Jalanin, Kak. Nggak usah lah. Ini Oh bisa. iya, betul ya. Itu cuma masalah dia kelihatannya jelek aja ya. Oh, berarti bisa kayak gitu. Ayah nggak tahu tuh. Oke.
Nah, itulah jadi impor itu perhatikan kan bisa kenapa kita impor karena kita akan memakai file lain yang nggak ada di sini kan. Perhatikan itu ya kan. Hakikatnya kayak gitu ya kan. Sekarang ada pertanyaan. Siapa yang mau ditanyain? Siapa Boleh. mau jawab? Waktunya 3 menit 10 detik. Ah, coba apa? Mau tanya? Oke, pertanyaannya kenapa nggak adanya keluarnya ada 2? Nggak tahu. Karena Inter. Apa? Inter. Inter. Enggak. Karena di sebelah sananya ada print lagi. Karena ada cek lagi sini, hapus cek ini Kak. Yang mana? Yang bawah itu Ini. hapus Oh. Iya. Coba. Hilang semua. Oh ini. Nah, coba Iya, jalanin. ada 1. Ya. Oke. Oke. Makanya tiap hari dicoba nih, pakai fungsi kayak mana ya kan, waktunya udah mau habis ya kan. Pokoknya tiap hari belajar lah kayak ini, cara pakai itu. Tadi kita barusan aja mempraktikkan cara menggunakan impor, ya kan? Impor. Nanti harus coba deh, harus bisa lancar tuh, diketik-ketikan sendiri, oke? Oke, nggak usah lama-lama kita, yang penting tiap hari ada belajar yang baru, ya kan? Oke, tiap hari belajar ya. Oke. Sempatkan waktu Rihan ya. Kakak juga ya kan. Kalau si Kosar nggak asih ya. Ya kan? Buat kalian berdua aja yang penting ya kan. Jangan sampai kalah sama si Kosar, oke? Ada yang mau ujian ya? Gimana? Oke. Sampai jumpa ya. Sikit-sikit aja, nggak usah lama-lama kali. Nanti kalau ujian kayak mana Han? Kapan ujiannya? Gimana bagusnya? Tanggal 27 ya. 27. Terus enaknya gimana? Kita tetap adakan ini atau nggak usah? Ayah nggak tahu juga sih. Kalau Rihan kayak mana? Soalnya kalau ayah makin ujian ayah makin nggak belajar. Tapi kalau Rihan nggak tahu ya gimana. Masalahnya adalah ayah belajarnya banyak ya sebelum ujian. Iya, masalahnya Jangan itu. ditiru, Kak. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Oke. Not parental guide. Nggak usah aja. Kalau nggak tanggal berapa kita nggak usah lagi ya. Deh, kita kasih kesempatan Rihan untuk belajar sendiri dulu, oke? Ya. Boleh ya. Boleh ya? Itu lebih bagus ya. Gimana? Ayah nganu, nih Rihan bilang nggak usah Santai biasa aja aja. gitu. Kalau Rihan, oke ya, nampaknya lebih bagus kasih kesempatan Rihan untuk belajar dulu untuk ujian dulu, nanti baru siap itu baru kita lanjut lagi. Boleh aja, ya kan? Oke ya. Oke gitu ya. Tanggal 27, tanggal berapa? Ini sekarang tanggal berapa? 20 Tanggal berapa sekarang. mulai kita stop? 27. 27 ujiannya kan? Ini Ya. 2 berapa? Boleh besok kita stop, boleh? Besok sehari lagi aja. Besok sehari lagi ya. Nah. Wah, pertemuan terakhir. Tapi jangan pula nanti Rihan nggak belajar ini, tahu-tahu Rihan pergi sama kawan-kawannya duduk nongkrong pula kan rugi kali kan? Oke? Enggak ya, ada tugas 43 soal ya. Tapi Oh, itu ya. bercabang gitu. Oke. Itu. Ayah percaya. Cuma mengingatkan aja, jangan merasa absen atau apa itu.